Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melakukan tahap integrasi untuk hapus data buku. Untuk fitur hapus data buku ini kita menggunakan mekanisme soft delete, di mana data masih tetap ada di database, tetapi tidak akan ditampilkan di website. Jadi kita akan coba login terlebih dahulu untuk melihat tampilan dari fitur hapus data buku. Nah, nantinya ketika user ataupun admin klik tombol hapus data, akan menghapus data buku tersebut. Secara data di database tetap ada, hanya tidak akan ditampilkan ke website. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bagian struktur table books, kita sudah mengaktifkan fitur soft delete, karena ada kolom deleted at ini. Kalau kita buka kembali project kita coba cek ke bagian folder database ini, di bagian migration. Kalau kita cek kembali untuk folder migrasi untuk table books, kita sudah mengaktifkan fitur soft delete di sini. Saat migrasi table, kita aktifkan fiturnya menggunakan fungsi ini. Jadi nanti akan menambahkan kolom deleted at di table. Nah, kita lihat juga untuk model dari data bukunya. Di sini kita menggunakan fitur soft delete juga. Jadi nanti Laravel dengan database akan sinkron terkait fitur soft delete ini. Jika sudah, kita akan coba kembali buka halaman list buku terlebih dahulu yang ada di folder panel, books, lalu index.blade.php. Nah, di sini kita lihat tombol hapus data ada di bagian ini. Kita akan coba set ketika tombol tersebut diklik akan mengirimkan data book ID ke controller atau ke backend kita. Caranya bagaimana? Caranya kita akan coba untuk ubah dulu yang asalnya menggunakan tag A seperti ini. Kita akan kita akan ubah menggunakan komponen button. Nah, komponen buttonnya sendiri kita akan letakkan di dalam tag form. Jadi kita buat tag formnya terlebih dahulu, lalu masukkan tombol button ke dalam form tersebut. Kenapa perlu seperti ini? Karena kita akan menggunakan metode delete. Jadi untuk menghapus data sebuah buku, kita gunakan metode delete. Karena kalau kita gunakan komponen atau tag A seperti ini, metode yang digunakan adalah metode get. Sedangkan yang kita inginkan menggunakan metode delete. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita coba buat action path-nya terlebih dahulu untuk path ke backend-nya. Kita akan set di sini slash panel slash book, lalu kita berikan book ID-nya itu menggunakan variabel item, lalu ambil atribut ID-nya. Kemudian slash delete. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan tetap tambahkan atribut method di sini menggunakan post. Tetapi, seperti di video sebelumnya, untuk method delete kita gunakan fungsi dari Laravel add method dalam kurung delete. Karena sebelumnya ketika kita menggunakan method put, karismenya sama seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan keamanan CSRF. Nah, sebelum kita kirim ke backend, kita perlu untuk konfirmasi dulu kepada user.
apakah ingin menghapus data ini atau tidak. Takutnya user salah klik. Jadi di sini kita tambahkan fungsi dari onSubmit. Di dalam fungsi onSubmit ini kita berikan konfirmasi simple saja menggunakan return confirm seperti ini. Lalu pesannya di dalam sini, contohnya apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Jadi nanti sebelum mengirimkan ke backend, ada alert terlebih dahulu. Jadi ditanyakan kepada user apakah yakin untuk menghapus data ini. Kalau yakin pilih OK, kalau tidak pilih cancel. Jadi untuk penjagaan jikalau user salah klik. Nah, kita hapus juga ref di sini karena tidak perlu ada ref di komponen button. Kita ganti menggunakan tipe submit agar kita bisa trigger pengiriman data di form ini melalui tombol ini. Kalau sudah, kita save terlebih dahulu. Lalu kita akan coba buat fungsi di controllernya. Kita gunakan controller yang bernama book controller ini. Kita buat fungsinya itu public function handle delete. Di sini parameternya kita akan set variabel book saja dengan tipe model buku. Kita tidak perlu tambahkan variabel request di sini karena yang kita butuhkan hanyalah ID dari bukunya. Jadi cukup untuk parameternya seperti ini. Lalu cara untuk menghapus data bukunya tinggal kita panggil variabel book, lalu panggil fungsi delete seperti ini. Jika sudah, kita bisa return ke halaman list buku lagi menggunakan fungsi back dengan informasi status karya atau data buku berhasil dihapus. Seperti ini. Jika sudah, kita akan coba buat routingnya terlebih dahulu di file web.php. Kalau kita lihat di bagian halaman list buku, untuk path-nya seperti ini ya. Panel, book, kemudian ID bukunya, lalu slash delete. Jadi kita tambahkan panelnya di maaf, kita tambahkan path-nya di sini dengan metodenya delete, lalu path-nya itu slash panel, slash book, lalu kita kurung kurawal book seperti ini untuk mengambil ID bukunya, lalu slash delete. Kemudian kita panggil controllernya di sini, lalu nama fungsinya, yaitu handle delete. Ya sudah, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita bisa coba cek di bagian list buku ini terlebih dahulu untuk menampilkan pesan sukses jika data berhasil dihapus. Karena kan tadi di controller kita mengirimkan status ya seperti ini. Jadi kita perlu untuk tambahkan alert message di sini. Kita bisa gunakan di bagian form.blade.php, tinggal kita copy paste saja dari file tersebut, yang bagian session status ini. Kita coba untuk tambahkan di bagian sini saja. Kita coba save, lalu kita coba cek untuk fitur hapus datanya. Contohnya sampel buku kedua. Untuk sampel buku kedua, jika kita lihat di database, masih ada ya, ID-nya itu 22. Kalau kita coba hapus, klik tombol hapus data. Nah, sebentar sebelum kita hapus, kita akan coba tambahkan kelas untuk mengubah icon pointer kita menjadi icon tangan seperti ketika kita mau klik tombol edit data. Ini masih belum berubah, jadinya kita akan coba tambahkan di halaman list buku ini yang bagian buttonnya tambahkan kursor pointer.
kita save, lalu kita coba cek kembali. Nah, sudah berubah ya icon pointernya. Jadi, terlihat bahwa tombol tersebut bisa diklik. Kita coba tes kembali, klik tombol hapus data. Nah, ini adalah sampel atau contoh alert untuk konfirmasi apakah yakin ingin menghapus data atau tidak. Kalau yakin, klik tombol OK. Nah, jika sudah, maka akan muncul pesan karya berhasil dihapus. Nah, pesan ini yang kita set di dalam fungsi handle delete. Jika pesan ini sukses ditampilkan, berarti fungsi delete dari data buku tersebut berhasil dieksekusi. Kalau kita lihat di sini, sampel buku kedua sudah tidak ada ya. Nah, kita coba cek kembali untuk sampel buku kedua. Ini belum saya refresh, data di kolom deleted add-nya itu masih nol ya, di bagian sampel buku kedua ini. Kalau kita coba refresh, saya coba cek kembali untuk sampel buku kedua. Nah, sudah muncul untuk data dari kolom deleted add-nya. Jika terisi untuk kolom tersebut, maka datanya dihapus atau soft delete, berarti tidak akan ditampilkan. Jika isinya nol, berarti datanya masih bisa diakses oleh website. Itu perbedaan kenapa di sini nol, kenapa di sini berisi nilai. Nah, untuk value-nya sendiri merupakan value waktu ketika data tersebut dihapus. Contohnya di sini 1 Maret 2026 jam 3 pagi. Ini merupakan jam server. Biasanya jam server itu menggunakan server time zone UTC. Sedangkan untuk lokal time saya masih jam 10. Berarti beda 7 jam ya. Karena kan di Indonesia memang time zone-nya plus 7. Berarti ini sudah valid. Untuk data waktu di kolom deleted add. Kita coba lagi untuk hapus data yang lain. Contohnya sampel buku. Kita oke. Nah, sampel buku sudah tidak muncul juga ya di sini. Kita coba lihat untuk tabelnya masih nol karena belum di-refresh. Kita coba klik tombol refresh lagi. Untuk yang sampel buku, kita lihat di sini sudah terisi juga. Berarti fiturnya sudah sukses ya. Nah, itulah langkah-langkah untuk melakukan integrasi fitur hapus data secara soft delete di Laravel. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.